Welcome, kembali lagi dengan aku Artanas, dan dalam video ini aku ingin membagikan informasi beberapa buku belajar Python yang paling cocok digunakan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa pemrograman Python. For disclaimer, aku bukan IT expert, jadi semua yang aku sampaikan dalam video ini didasari dari pengalaman dan pengetahuan aku selama belajar Python dan pengalaman kerja juga dari beberapa insight yang aku dapatkan dari beberapa media seperti dari forum diskusi online, kemudian ada website belajar, diskusi, dan sebagainya. Seperti biasa, videonya akan terdiri dari 2 bagian di mana kita akan membahas buku-buku belajar Python baik lokal maupun import yang menurutku adalah buku-buku terbaik untuk belajar Python. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman aku dalam bahasa pemrograman. Oke, kita langsung ke buku-buku belajar Python terbaik menurutku. Yang pertama adalah Python Kasus Big Data. Dalam buku ini memuat Python fundamental untuk teman-teman yang baru mulai belajar Python, sehingga tidak perlu takut untuk membeli buku ini karena penyampaiannya menggunakan bahasa yang sederhana, juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita yang tidak terlalu mahir berbahasa Inggris tidak perlu berpikir berulang-ulang untuk bisa menyerap materi yang disampaikan dalam buku ini. Sesuai dengan judulnya, buku ini men-highlight big data dengan bantuan dari bahasa pemrograman Python. Jadi di dalamnya akan banyak pembahasan yang berkaitan dengan big data, seperti pengenalan library Python yang digunakan untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan big data, juga tools yang digunakan dalam big data. Kemudian ada bagaimana cara mengolah tipe data yang ada dalam big data. Selain itu, ada pembahasan tentang regex atau regular expression juga. Berbeda dengan tradisional data yang hanya memiliki sedikit data type, dalam keadaan data yang sudah terstruktur dengan baik, kemudian memiliki relasi dan mudah untuk diintegrasi, big data sendiri memiliki lebih banyak varian data type seperti image, kemudian ada voice, dan sebagainya, yang juga menyimpan bukan hanya data-data yang sudah terstruktur atau structured data, melainkan semi-structured data, bahkan unstructured data. Dari jenis sumber dari mana data-data tersebut didapat juga sangat berbeda, di mana traditional data merupakan data-data yang tercipta dan diciptakan untuk kebutuhan transaksional, misalnya seperti penjualan, kemudian ada transaksi banking atau sejenisnya. Sedangkan big data mendapat data-data dari media sosial seperti yang saat ini kita menggunakan YouTube, kemudian ada Instagram dan sebagainya. Juga data-data dari sensor dan device-device sejenisnya. Buku ini menjadi satu-satunya buku rekomendasi belajar Python yang berbahasa Indonesia yang aku rekomendasikan. Alasan utamanya bukan karena tidak ada buku belajar Python yang serupa atau dari penulis lain tidak ada buku yang bagus, bukan seperti itu, tetapi karena buku ini adalah satu-satunya buku belajar Python berbahasa Indonesia yang pernah aku baca. Dan saat ini memang aku kesulitan untuk menemukan review buku lokal lain yang memuat bahasa pemrograman Python. Menurutku alasan sulitnya aku menemukan reviewnya selain karena macam bukunya tidak banyak atau kurang diminati, karena aku lebih sering menemukan review dan rekomendasi buku import dibanding buku lokal, juga bisa jadi karena aku kurang menelusuri lebih jauh. Jadi dengan semua keterbatasan pengetahuanku, jika teman-teman memiliki rekomendasi buku Python yang lain, bisa di-share di comment section supaya teman-teman yang lain bisa lebih terbantu. Dari pengalaman pribadiku, menurutku buku ini sangat jelas dalam penyampaiannya dengan bahasa yang ringan. Materi yang disampaikan juga tersusun rapi dari stage-stage-nya, serta diberikan banyak contoh kasus yang bisa teman-teman gunakan untuk melatih diri. Kemudian pada tiap babnya akan diberikan soal yang bertujuan untuk merefresh otak kita akan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi terima kasih kepada Pak Rosihan Ariyuwana dan Lokomedia karena sudah menghadirkan salah satu buku yang berperan penting dalam perjalanan saya mempelajari Python dan Big Data. Yang kedua adalah Automate Boring Stuff with Python.
Seperti halnya pada buku pertama, di mana Python bukan menjadi highlight utama dalam bukunya, dalam buku ini juga fokus utamanya adalah pada automation atau scripting menggunakan bahasa pemrograman Python. Meskipun demikian, tapi buku ini memiliki 6 dari sekian bab yang membahas fundamental Python. Sepertinya lebih dari 10 bab, jadi 6 dari 10 bab itu membahas fundamental Python. Sehingga teman-teman yang mau belajar tentang Python scripting tidak perlu membeli buku lain untuk belajar fundamental Python-nya. Seperti biasa, banyak contoh kasus dan contoh-contoh script yang bisa teman-teman dapat di dalam buku ini. Sesuai dengan judulnya, buku ini membahas dan menjelaskan bagaimana cara mengautomatisasi pekerjaan yang dianggap boring. Karena mungkin dilakukan tiap hari, seperti misalkan memindahkan data A ke file X dan semacamnya. Sehingga perlu untuk diautomatisasi agar kita tidak terus membuang waktu kita untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya sepele dan bisa memiliki waktu untuk melakukan hal lain yang merupakan alokasi waktu yang harusnya kita habiskan untuk pekerjaan membosankan tadi. Jadi buku ini berisi banyak sekali informasi penting seperti bagaimana cara menggunakan regex agar benar-benar efektif, lalu juga bagaimana cara menggunakan PY Input Plus yang merupakan suatu third party library yang diciptakan oleh penulis, juga beberapa hal keren yang sangat membantu dalam pekerjaan kita. Buku Automate Boring Stuff with Python ini adalah salah satu karya dari penulis, guru, motivator, dan programmer senior nyentrik bernama Al Zuckert. Buat teman-teman yang belum tahu Al Zuckert itu siapa, bisa dicek di websitenya alzuckert.com. Kedua buku yang aku sebutkan tadi adalah buku yang saat ini aku pakai, jadi aku sudah membaca, aku sudah mengetahui isinya, mengetahui cara penulisannya, dan sudah mengimplementasikannya dalam kegiatan belajarku. Sedangkan untuk buku-buku yang selanjutnya, aku belum pernah membaca langsung, melainkan aku dapat dari rekomendasi beberapa orang yang sudah lama menggunakan bahasa pemrograman Python sebagai bahasa utama mereka saat bekerja. Jadi beberapa buku berikut ini memiliki highlight yang berbeda. Misal teman-teman mau belajar subjek tertentu yang menggunakan bahasa Python, bisa langsung teman-teman temukan saja buku mana yang cocok buat teman-teman. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah Python Crash Course. Buku Python Crash Course ini merupakan buku dari Eric Matthews, dan sesuai dengan judulnya yang menggunakan Crash Course, berarti buku ini mengajarkan bahasa pemrograman Python dalam waktu yang singkat. Seperti bagaimana cara menggunakan Python dan standar library-nya, serta memberikan banyak contoh project Python yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menciptakan program Python kita sendiri. Yang keempat adalah Python for Data Analysis. Buku ini untuk teman-teman yang ingin lebih spesifik mempelajari bahasa pemrograman Python untuk analisa data. Sedikit informasi tambahan, data analysis sendiri merupakan salah satu cabang pekerjaan IT yang berperan penting dalam menganalisa data untuk kemudian dipresentasikan kepada tim bisnis atau ke manajemen untuk dicari tahu keputusan apa yang terbaik berdasarkan dari event yang terjadi ke perusahaan pada beberapa waktu ke belakang. Jadi data analis ini memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan bisnis suatu perusahaan, supaya langkah yang akan diambil tidak merugikan dan bisa tetap menjaga kestabilitasan bisnis. Contoh simpelnya seperti ini. Mohon dikoreksi jika ada kesalahannya. Misal dalam suatu perusahaan mobil memiliki data penjualan terkait mobil-mobil apa saja yang terjual dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, di mana dalam data tersebut bisa didapatkan informasi terkait warna mobil yang paling banyak diminati misal. Kemudian ada jenis mobil yang banyak terjual dan lain sebagainya ya. Maka setelah data tersebut diolah dan dianalisa, bisa menghasilkan knowledge dan insight di mana perusahaan harus lebih fokus entah kepada mobil-mobil dengan warna-warna yang paling digemari atau dengan memberikan fitur atau hal-hal yang bisa menarik minat pembeli kepada mobil-mobil yang memiliki nilai penjualan rendah. Jadi hal tersebut bisa dipertimbangkan dengan matang oleh tim bisnis atau dari manajemen untuk menentukan langkah yang tepat
yang tidak hanya berdasarkan katanya atau dari intuisi, melainkan based on data. Biasanya requirement yang diperlukan untuk masuk ke dalam bidang pekerjaan ini bukan hanya dari latar belakang IT, melainkan juga mereka yang kuat di matematik. Oke, jadi itulah beberapa buku yang aku rekomendasikan untuk teman-teman yang mau belajar bahasa pemrograman Python. Sebelum kenal dengan Python, aku dulunya lebih suka dengan C++ karena itu adalah satu-satunya bahasa pemrograman yang aku bisa mengerti dengan cukup baik. Tapi karena tidak pernah benar-benar berada dalam suatu proyek yang menggunakan C++, jadi sepertinya sekarang menghilang begitu aja. Perlu diingat bahwa bahasa pemrograman itu ada banyak sekali dan pastinya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan kegunaan. Jadi misal untuk task A paling bagus menggunakan bahasa pemrograman A, kemudian untuk task B menggunakan bahasa pemrograman B. Jadi biasanya dalam cover bukunya sudah disebutkan bahasa pemrograman apa yang digunakan dalam buku tersebut. Jadi misal teman-teman ingin belajar tentang big data, jangan lupa untuk melihat dan mencari tahu bahasa pemrograman apa yang digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas terkait big data. Karena beda bahasa, beda cara juga. Dan meskipun kalau kita bisa memahami suatu konsep pekerjaan dengan beberapa bahasa pemrograman sekaligus itu hal yang menjadi nilai plus, tapi untuk belajar sepertinya kita perlu menentukan salah satu bahasa pemrograman yang kita suka dan kita minati supaya kita bisa lebih enjoy dalam kegiatan belajarnya. Misal aku personally tidak suka dengan bahasa pemrograman Java dan sayangnya kebanyakan mata kuliah di computer science masih setia dengan bahasa Java. Aku juga tidak tahu itu kenapa, mungkin ada teman-teman yang tahu kenapa bahasa yang digunakan di perkuliahan adalah Java, bisa dijelaskan di comment section ya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Karena pendapat orang bisa beda-beda, mungkin terbaik menurutku adalah hal yang biasa untuk orang lain. Jadi kalau ada kesalahan mohon dimaafkan dan diingatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.